Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya Allah. hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, untayan kata syukur yang tiada terukur. Kembali mari sama-sama kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur sekaligus luhur. Segala puji yang tiada bertepi atas Rabbil Izzati. Dialah Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan rahmat buat kita semua. Dialah Rabb yang telah mempergantikan siang dan malam secara tertib dan sistematis, melajukan daripada perputaran para falak yang telah ditentukan. Itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya.
salawat bertabur salam sejahtera abadi kembali mari sama-sama kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita semua satu lantai dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, dahulu sampai saat ini, bila kita membicarakan sejarah orang-orang besar yang hidup di abad dahulu sampai saat ini, tidak akan jauh berbeda. Sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang menjadi besar. Ada orang besar karena pangkat yang disandangnya. Saat pangkatnya selesai, selesailah pula kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang menjadi besar bahkan terkenal, diagung-agungkan karena harta kekayaan yang dimilikinya. Suatu saat jatuh bangkrut pailit, maka selesai pula kebesarannya sampai di situ. Bahkan saat ini pun bisa kita lihat di luar sana. Ada orang menjadi besar karena kepengen dibesar-besarkan, berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tersebut. Apabila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, mencaci, bahkan memaki, selesai pula kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali kita peringati maulidnya tahun ini, beliau besar bukan karena pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar bukan karena harta kekayaan yang beliau miliki. Bahkan beliau besar pun bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi beliau besar dibesarkan oleh zat yang maha besar. Beliau agung diagungkan oleh zat yang maha agung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali kalau orang sudah dibesarkan oleh Allah, usaha orang lain ingin mengecilkan, membenci, mengislamiskan dalam kehidupannya, maka tetaplah orang tersebut menjadi besar di mata Allah, bahkan di mata umat. Akan tetapi sebaliknya, bila satu orang sudah dikecilkan oleh Allah, usaha orang lain ingin angkat kembali, maka tetaplah orang tersebut tidak naik ke atas juga. Sangat jauh berbeda hadirin sekalian dengan sosok impian yang kembali kita gaungkan, yang kembali kita pantulkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling manis kata-katanya, paling jujur ucapannya, paling lembut hatinya, paling bijak setiap keputusannya, paling khusyuk ibadah salatnya, bahkan paling gemar ibadah tahajudnya. Dilukiskan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tarakattu aini wahsin minka lam tulidin nisa khuliqta mubarra'an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u Muhammadur Rasulullah basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Belum pernah aku melihat wajah setampan engkau ya Rasulullah. Kau lahir ke alam dunia ini seolah-olah kehendakmu sendiri, bukan kehendak sang ibu. Kau lahir bebas dan lepas dari cacat yang ada di tubuhmu. Kau bagaikan batu intan permata yang begitu mahal. Kau manusia, bukan seperti manusia biasa. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah,
umat pilihan yang berbahagia, dalam waktu yang cukup singkat ini, mari sama-sama, kalaulah kita sebagai umat yang terakhir, umat yang mungkin dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cinta kepada beliau, kalau kita rindu akan lambaian tangan beliau, lambaian ucapan beliau, apakah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar cinta kepada kita umatnya? Apakah benar ledakan tangisan yang beliau keluarkan dari kelopak mata beliau yang mulia hanya untuk umat di akhir zaman? Sebagaimana diterangkan dalam salah satu kitab, Asy-Syifa bi Ta'rif bi Haqiqil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah jauh yang kita pikirkan saat ini. Beliau Nabi hidupnya sangat sederhana. Sarapan paginya hanya roti yang sangat keras, kemudian kurma 3 yang beliau makan, bahkan ditambah dengan seteguk air Zam-Zam. Alas tidur beliau tidak lain adalah pelepah kurma. Itulah sosok pemimpin umat yang sangat kita idam-idamkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah sahabat Rasul yang bernama Khalifah Umar ibn Khattab melihat kondisi Nabi seperti ini, beliau bersedih. Kemudian beliau perlahan-lahan mendekati baginda Rasul saat itu. Apa ucapan Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasul, engkau seorang pemimpin umat yang datangnya akan memberikan rahmat. Kenapa hidupmu serba kesederhanaan, dibalut dengan kemiskinan? Engkau pemimpin umat, wahai Rasul. Kalau kau mau ya Rasul, aku akan ambilkan seberkas harta yang ada di Baitul Mal untuk keperluanmu, bahkan keluargamu ya Rasul. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dugaan Umar ibn Khattab meleset, pasti akan diterima oleh Rasul. Ternyata beliau menjawab, jangan Umar, yang kau berikan itu adalah bukan hakku, karena itu Baitul Mal adalah kas negara untuk umatnya. Saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itulah bukan hanya Khalifah Umar yang menawarkan jasa, tapi saat itulah yang ditawarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai kekasihku Muhammad, kalau kau mau, aku akan berikan harta yang berlimpah ruah buat engkau. Aku akan angkat engkau king of king, raja di atas raja. Aku berikan buat keperluan dan keluargamu. Nabi tersenyum lebar, yang menawarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, izan ya Rabb, kau berikan itu semua kepadaku. Apa yang aku minta kau berikan, apa yang aku minta kau kasih buat keperluan dan keluargaku. Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Semasih aku melihat bahkan mendengar ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ternyata siang dan malam baginda Rasul memikirkan kita umatnya. Siang dan malam beliau cinta kepada umatnya, memikirkan keselamatan kita di akhir zaman. Tidak cukup sampai di situ hadirin sekalian. Pernah suatu ketika beliau sepanjang malam menangis terus menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat-sahabat yang merasa bingung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa-biasanya menangis terseduh-seduh sepanjang malam hingga beliau sholat datang waktu subuh sambil membaca ayat ini di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. Apa yang dibaca oleh Nabi sehingga Nabi menangis terseduh-seduh saat itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Berulang-ulang Nabi membaca ini ayat, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum wa antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hukum mereka, mereka adalah hamba-hambaku, mereka adalah bagian daripada umatku. Kalau kau maafkan mereka, ya Allah, engkau maha bijaksana dan kuasa. Inilah ledakan tangisan. Ternyata di tengah-tengah kemiskinan beliau menangis, meneteskan air mata. Ternyata air mata itulah yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk keselamatan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Oleh sebab itu, bukan hanya setiap datang bulan Rabiul Awal kita gaungkan, kita peringati maulidnya beliau, tapi selesai daripada peringatan maulid tersebut harus ada persiapan, harus ada perubahan yang ada dalam diri kita. Apa itu? Akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kembali masjid menjadi sepi. Jangan sampai selesai maulid masjid kembali sepi, subuh kembali sepi. Bukan itu hasil peringatan maulid, tapi mari sama-sama selesai itu semua kita jadikan sebagai momen setar keberangkatan untuk kembali menghidupkan rumah-rumah Allah, kembali ke rumah tangga kita, kembali ke masyarakat kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang sangat mulia. Begitu hebatnya baginda Rasul. Beliau dijadikan sebagai idola umat. Beliau dijadikan sebagai suri tauladan, uswah dan qudwah, contoh kehidupan orang-orang yang hebat, contoh kehidupan orang-orang beragama. Disitulah sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat sederhana, yang suatu saat nanti Nabi telah mempersiapkan telaga Kausar yang nantinya beliau akan memberikan kepada siapa? Kepada umatnya menanti di telaga Kausar. Mudah-mudahan kita akan diberikan air telaga Kausar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa adallahuma khulafair rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'in wattabi'in wa alaina mahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.